Ibu, senyum-senyum mulu. Bayar kosan kamu, udah nunggu 5 bulan nih. Kapan mau dibayar? Aduh Bu, saya lagi nggak ada uang nih Bu. Minggu depan deh saya bayar, boleh ya Bu? Halah, minggu depan. Selalu aja kayak gini. Setiap ditanya alasannya nggak ada uang. Beneran Bu, nggak ada. Ini saya mau cari kerja biar bisa bayar uang kos. Awas aja ya, sempat minggu depan kamu belum bayar kosan. Saya usir kamu dari kosan ini. Ya Bu, saya janji kok minggu ini saya bayar. Ya udah. Aduh, gimana ya caranya supaya aku dapat uang dengan cepat? Di sini tagih mulu. Tokonya sepi, nggak ada pintunya pula. Apa aku coba masuk aja ya? Siapa tahu ada duit tinggal di situ. Tapi warung ini ada CCTV-nya. Ntar ketahuan dong. Pakai sarung aja lah buat nutupin muka. Bagus, gak ada orang, gak bakal ketahuan nih. Ini dia saatnya, semoga gak ada yang lihat. Banyak juga barang-barang di sini. Kalau aku ambil sedikit, gak bakal ada yang sadar sih. Lumayan minuman gratis, siapa tahu bisa dijual lagi. Kok banyak yang hilang ya? Cek TV ini. Benar ada pencuri. Ini ada pencurian. Permisi Pak. Ya, ada yang bisa kami bantu? Saya Silakan kami bantu. Nah, saya itu aja dulu Pak. Boleh diceritakan kronologinya bagaimana? jadi pada subuh dari malam Tunggu dari malam. warung saya dibobol oleh seorang wanita mungkin. Dia membobol terus dia mencuri beberapa dagangan saya Pak. Dan ada uang 2 juta kehilangan juga Pak. Oh, berarti di sini yang curi itu dagangan dengan uang 2 juta. Ini belasan botol. Entah bukti CCTV atau apa gitu. Sebentar ya, saya cek dulu. Oke, CCTV-nya ada. Nanti apa kami proses selanjutnya boleh ini file CCTV-nya kasih ke kita nanti ya. Iya Pak, iya Pak. Pelaku sudah diidentifikasi, wanita bernama Uraira Renata. Kita lakukan penangkapan hari ini juga. Siap semuanya? Siap. Kita lakukan penggeledahan, pelaku diduga ada di dalam. Siap? Siap. Polisi, buka pintunya. Kami punya surat perintah. Tangannya di atas. Apa
Kenapa ya Bu saya? Ikut saja kamu. Kamu kami tahan atas pencurian di warung milik Jelita dan Nathan. Ikut saya. Baik, sebelum progresi dimulai, percakapan ini akan saya rekam dulu ya, sebagai barang bukti nanti di pengadilan. Kami menangkapmu atas tuduhan pencurian. Kami mendapatkan barang bukti berupa beberapa botol minuman dan uang tunai dari kasir. Bisa jelaskan kronologinya dan apa yang membuat Anda nekat hingga melakukan pencurian tersebut? Saya minta maaf Bu, saya butuh uang untuk bayar kos saya bulan ini. Karena ibu kos sudah ngancam saya, mau ngusir saya kalau saya nggak bayar uang kos bulan ini. Memang berapa kosnya tuh sebulan? Uang kos saya 1 juta per bulan Pak. Jadi 1 juta per bulan ya? Apa nggak ada usaha lain gitu buat minjem kayak apa kayak gitu? Saya nggak kerja Pak, dan saya belum menemukan pekerjaan baru. Saya juga udah tanya sama tetangga dan teman saya, tapi mereka juga dalam kesulitan. Oh, itu gimana kalau minjem? Saya datang sekitar jam 2 pagi, saat itu warungnya udah tutup Bu. Tapi pintunya masih sedikit terbuka karena kuncinya sudah rusak. Saya menutup wajah saya menggunakan sarung. Saya berdebar Bu, tapi saya tetap maju karena saya butuh uang itu. Lalu saya mengambil beberapa minuman untuk dijual kembali, dan saya melihat uang sekitar 2 juta rupiah di atas meja. Lalu saya memasukkan semuanya ke dalam tas yang saya bawa. Baik, saya akan usahakan secepatnya. Nah, untuk sementara kamu akan ditahan dulu untuk 1 malam untuk menyiapkan dokumen dan menyiapkan data-data pribadimu untuk nanti maju ke persidangan. Baik, sekali lagi saya mohon maaf. Pokoknya saya oke. Bu, boleh tolong jelaskan bagaimana kronologi kasusnya? Kapan kejadiannya, Bu? Apa saja yang dicuri, Bu? Lalu bagaimana kelanjutan kasusnya Bu? Bu, boleh tolong jelaskan bagaimana kronologi kasusnya? Pada hari Jumat 10 Januari 2025 dan Sabtu 11 Januari 2025 telah terjadi pencurian di Jalan Farid Haji Muksin 2, Gang Duku. Pencurian ini dilakukan oleh saudari berinisial URR yang biasanya bertugas menjaga malam di sekitar warung milik korban. Terus kejadiannya kapan Bu? Pencurian pertama terjadi pada Jumat 10 Januari 2025 sekitar pukul 2 malam waktu Indonesia Barat. Lalu pencurian kedua terjadi pada hari Sabtu 11 Januari 2025. Apa saja yang dicuri oleh pelaku Bu? Hasil pencuriannya ada barang berupa 2 botol minuman Sprite, 2 botol minuman teh pucuk, 2 botol minuman Mizon, 2 botol minuman Florida, 2 botol minuman Purple Orange, 2 botol minuman soya, 2 botol minuman Pocari, 2 botol minuman Fanta, dan 2 botol minuman Golda yang kemudian pelaku jual seharga Rp100.000. Apa hukuman untuk pelaku? Pelaku akan dijerat dengan pasal 363 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana tentang pencurian dengan pemberatan yang ancaman hukumannya bisa mencapai 7 tahun penjara. Lalu bagaimana kasusnya Bu? Saat ini kasus ini sedang kami tangani. Ikuti saja perkembangannya, nanti akan kami sampaikan kalau sudah ada perkembangan dari kasus ini. Baik, terima kasih Bu. Pertama, hadirin diminta menjaga ketertiban selama persidangan berlangsung. 2. Dilarang berbicara, tertawa, atau membuat kegaduhan dalam ruang sidang. 3. Telepon genggam harap dimatikan atau di-setel dalam mode senyap. 4. Dilarang mengambil gambar atau merekam tanpa izin dari majelis hukum. Perkara nomor 36, garing pidana biasa, garing Fakultas Hukum, garing 2025, garing Pengadilan Semu Universitas Tanjung Pura. Baik, sidang Pengadilan Semu Fakultas Hukum Universitas Tanjung Pura yang memeriksa perkara
dinyatakan dibuka dan terbuka untuk umum. Baiklah, jaksa penuntut umum, apakah terdakwa hari ini sudah siap untuk dihadirkan? Sudah siap ya mulia. Terdakwa sudah berada di ruang tahanan pengadilan dan siap untuk dihadirkan pada ruang sidang hari ini. Silakan untuk menghadirkan terdakwa ke ruang sidang. Baik, pertama-tama siapa yang menangkap saudari? Saudara Regina Karina. Tempat dan tanggal lahir? Kapang 13 Oktober 1993. Alamat tempat tinggal? Jalan Senja, Kelurahan Palima, Kecamatan Pontianak Barat. Apa agama saudari? Islam juga. Apakah saat ini saudari sedang bekerja? Tidak enak. Baik, selanjutnya apakah saudari didampingi oleh penasihat hukum? Iya, benar. Kepada penasihat hukum, apakah saudara benar penasihat hukum dari atas terdakwa? Benar ya, Mbak? Silahkan maju ke depan untuk memperlihatkan surat kuasa dan surat izin. Baik, saudara terdakwa, kami ingin menanyakan apakah saudari akan mengajukan tanggapan atau keberatan atas surat dakwaan? Majelis yang mulia, saya serahkan sepenuhnya kepada penasihat hukum saya untuk menyampaikan tanggapan. Baiklah, saudara penasihat hukum, apakah saudara akan mengajukan keberatan? Majelis Hakim yang terhormat, kami akan mengajukan eksepsi terhadap dakwaan jaksa penuntut umum. Namun, pada persidangan ini kami belum siap. Untuk itu, kami mohon agar persidangan ini bisa ditunda dan memberikan waktu selama 7 hari untuk kami menyiapkan eksepsi. Dari saudara jaksa penuntut umum, apakah setuju dengan permintaan penasihat hukum? Kami setuju yang mulia. Baiklah, untuk memberikan waktu kepada penasihat hukum untuk menyiapkan eksepsi, sidang akan ditunda dan dilanjutkan 7 hari sejak persidangan hari ini. Baiklah, sidang akan ditunda dan akan dilanjutkan pada hari Kamis tanggal 24 April 2025 pukul 14.00 waktu Indonesia Barat di Pengadilan Semu Fakultas Hukum Universitas Tanjung Pura dengan agenda pembacaan eksepsi oleh penasihat hukum dan putusan sela. Perintahkan kepada terdakwa, penuntut umum, dan penasihat hukum untuk hadir sesuai jadwal persidangan dan tanpa dilakukan pemanggilan kembali. Dengan demikian, sidang hari ini dinyatakan ditunda. Pengadilan Semu Fakultas Hukum Universitas Tanjung Pura yang memeriksa dan mengadili perkara pidana pada tingkat pertama dalam acara pemeriksaan biasa dengan perkara pidana nomor 36 garing pidana biasa garing Fakultas Hukum garing 2025, Pengadilan Semu Universitas Tanjung Pura atas nama terdakwa Urai Reri Renata dengan agenda pembacaan eksepsi oleh penasihat hukum pada hari Kamis tanggal 24 April 2025 dinyatakan dibuka dan terbuka untuk umum. Saudara penuntut umum, disilakan menghadirkan terdakwa dalam persidangan. Baiklah, sesuai dengan catatan sidang terdahulu, maka sidang akan dilanjutkan dengan pembacaan eksepsi oleh penasihat hukum. Dipersilakan untuk saudara penasihat hukum untuk membacakan eksepsi yang telah saudara ajukan. Di hari itu, dakwaan saudara jaksa penuntut umum dalam peradilan Semu Fakultas Hukum Universitas Tanjung Pura dibuat berdasarkan hasil penyelidikan cacat hukum sehingga tidak sah secara hukum. Kesimpulan dapat kita ambil berdasarkan uraian di atas. Kami sebagai kuasa hukum terdakwa dalam peradilan Semu Fakultas Hukum Universitas Tanjung Pura dengan ini menyatakan yang pertama bahwa surat dakwaan yang diajukan oleh jaksa penuntut umum peradilan Semu Fakultas Hukum Universitas Tanjung Pura terhadap uraian Reri Renata tidak jelas dan tidak memenuhi syarat formil sebagaimana yang jelas dalam kuhap, khususnya terkait tanggal dan waktu kejadian yang tidak konsisten. Yang kedua, bahwa dakwaan mengenai pencurian didakwakan tidak memenuhi unsur kejelasan barang dicuri dan kerugian ditimbulkan. Yang ketiga, bahwa penerapan pasal 364 KUHP junto pasal 64 ayat 1 KUHP tidak tepat dalam kasus ini. Maka pada saat ini majelis hakim akan melakukan musyawarah di ruang hakim untuk membuat putusan sela dan sidang diskors 2 jam. Sidang Pengadilan Semu Fakultas Hukum Universitas Tanjung Pura yang memeriksa perkara pidana nomor 39 garing pidana biasa garing Fakultas Hukum garing 2025, Pengadilan Semu Universitas Tanjung Pura atas nama terdakwa Urai Reri Renata pada hari Kamis tanggal 24 April 2025 dinyatakan dibuka dan terbuka untuk umum. Baik, dipersilakan untuk menghadirkan saksi ke ruang sidang. Siapa ya? Petugas, mohon hadirkan saksi korban pertama atas nama Berita Sinambela dalam ruang sidang.
Januari 2025. Ya yang mulia, pada saat itu saya sedang di warung. Pada saat kejadian saya sedang di warung. Apakah yang saudari lihat pada saat kejadian? Pada saat itu saya melihat terdakwa masuk ke dalam warung saya saat dalam keadaan sepi dan mengambil beberapa botol minuman dari lemari pendingin. Apakah saudari lihat secara jelas wajah terdakwa? Wajahnya tidak seperti jelas yang mulia, tetapi karena terdakwa menutupi wajahnya itu dengan sarung, namun saya mengenali postur tubuhnya dan caranya berjalan. Baik, saudari saksi dapat meninggalkan ruang sidang. Terima kasih atas keterangan yang telah diberikan. Masih ada yang mulia, kami akan menghadirkan saksi berikutnya atas nama Nathan Xiaomi, suami dari korban. Baik, dipersilakan untuk memanggil saksi ke dalam ruang sidang. Apa yang saudara ketahui mengenai kejadian tersebut? Setelah diketahui oleh istri saya bahwa kami kemalingan, saya ikut mengecek. Kami ternyata kehilangan beberapa minuman botol dan sejumlah uang tunai. Yang kemudian saya ikut melaporkan ke polisi. Saudara jaksa penuntut umum, apakah saudara masih memiliki saksi lain yang akan diajukan dalam persidangan hari ini? Masih ada yang mulia, kami akan menghadirkan saksi atas nama Ola Sapitri. Baik, dipersilakan untuk memanggil saksi ke dalam ruang sidang. Apakah saudari berada di sekitar lokasi kejadian pada tanggal 10 dan 11 Januari 2025? Ya yang mulia, saya sedang bertugas malam itu di sekitar lokasi. Apa yang saudari lihat pada malam tersebut? Saya melihat seseorang menggunakan sarung melewati area warung yang menjadi lokasi kejadian. Orang itu berjalan tergesa-gesa, tetapi saya tidak bisa melihat wajahnya dengan jelas karena tertutup sarung. Apakah saudari bisa mengenali siapa orang tersebut? Tidak bisa yang mulia, wajahnya tertutup. Apakah ada hal yang mencurigakan yang saudari perhatikan? Selain itu tidak ada yang mulia, hanya itu yang saya lihat. Apakah saudara memiliki saksi lain yang akan diajukan dalam persidangan hari ini? Masih ada yang mulia, kami akan Baik, dipersilakan untuk memanggil saksi di dalam ruang sidang. Ahli, apakah saudari telah melakukan pemeriksaan dari hasil BAP dan pemeriksaan terhadap barang bukti? Saya telah mengetahui pengakuan pelaku pada hari Kamis. Pada hari Kamis 16 Februari 2025 pada pukul 14 waktu Indonesia Barat, setelah saya lakukan penangkapan bahwa pelaku mengambil barang-barang tersebut dengan cara kejadian pertama pada saat pelaku jaga malam, pelaku melihat barang warung terletak di warung tersebut karena tidak terdapat pintu dan kondisi dalam keadaan sepi. Kemudian pelaku melihat sarung, lalu pelaku gunakan untuk menutup bagian kepala agar wajah pelaku tidak terlihat CCTV. Lalu pelaku langsung masuk, kemudian mengambil beberapa isi di dalam warung, kemudian lalu pelaku simpan di belakang pagar dan pelaku mengambil barang. Apakah saudari menjelaskan implikasi dari temuan saudari terhadap fakta-fakta dalam perkara ini? Berdasarkan dari pengakuan tersangka dan barang bukti yang diamankan, polisi mengamankan 18 botol minuman dan 1 buah flash disk yang mengarah ke tindakan dari tersangka. Kemudian kerugian yang dialami oleh korban dari kasus pencurian ini mengalami kerugian sejumlah Rp2.100.000. Apakah pihak jaksa memiliki pertanyaan kepada saksi ahli? Diingatkan kembali kepada saudara jaksa penuntut umum dan penasihat hukum untuk mengajukan pertanyaan pada pokok inti permasalahan dan diharapkan tidak mengulangi pertanyaan yang telah diajukan terhadap saksi yang sama, dan maksimal waktu untuk bertanya 30 menit. Dipersilakan kepada saudara jaksa penuntut umum untuk mengajukan pertanyaan kepada saksi. Baik, terima kasih yang mulia. Saudari saksi, dalam kapasitas saudari sebagai saksi ahli, apakah saudari dapat menjelaskan bagaimana prosedur identifikasi pelaku dapat dilakukan berdasarkan bukti rekaman CCTV yang tersedia? Berdasarkan prosedur standar, identifikasi pelaku dari rekaman CCTV biasanya dilakukan dengan memperhatikan ciri-ciri fisik, gerak-gerik, dan waktu kejadian yang terekam. Namun dalam kasus ini, karena pelaku menggunakan sarung untuk menutupi wajah, maka identifikasi langsung dari visual menjadi sulit. Maka dari itu,
dikategorikan sebagai upaya untuk menghilangkan jejak dan menyulitkan identifikasi? Wajah dengan sarung dalam konteks kejadian tersebut dapat dikategorikan sebagai upaya untuk menyembunyikan identitas demi menghindari pengenalan atau pelacakan oleh pihak berwenang. Saudara saksi ahli, apakah saudari bersedia untuk memberikan keterangan jika dibutuhkan untuk persidangan selanjutnya? Siap, Yang Mulia. Terima kasih atas keterangan yang telah saudari berikan. Dipersilakan meninggalkan ruang sidang. Kepada pihak jaksa penuntut umum, apakah masih ada saksi yang akan diajukan pada sidang hari ini? Tidak ada, Yang Mulia. Saudara terdakwa atau penuntut umum, apakah masih ada alat bukti lain yang ingin diajukan? Tidak ada, Yang Mulia. Semua alat bukti sudah kami ajukan sebelumnya, Yang Mulia. Baik, karena seluruh bukti telah diajukan, maka sidang akan dilanjutkan ke tahap berikutnya. Kepada jaksa penuntut umum, panggilkan petugas untuk membawa kembali terdakwa dari kursi samping kanan penasihat hukum ke kursi pemeriksaan di depan majelis hakim. Ya, kepada petugas silakan bawa kembali terdakwa ke kursi pemeriksaan. Sidang dilanjutkan dengan pemeriksaan terhadap terdakwa. Saudari terdakwa, apakah saudari siap untuk diperiksa? Baik, kami ingatkan kepada saudari terdakwa agar menjawab setiap pertanyaan dengan jelas dan tidak berbelit-belit demi kelancaran proses persidangan ini. Apakah saudara mengerti? Saudari Urai, apakah benar pada tanggal 10 dan 11 Januari 2025 saudari melakukan pencurian di warung milik Jelita dan Nathan? Ya, saya mengakuinya, Yang Mulia. Saya melakukan pencurian. Apa alasan saudari melakukan pencurian tersebut? Saya sedang tidak memiliki pekerjaan dan saat itu saya benar-benar Baik, boleh dilihat di sebelah kiri saya. Apakah saudari mengenali barang bukti ini? Baik, anggota hakim, mungkin ada pertanyaan untuk terdakwa. Saudari terdakwa, apakah saudari memiliki motif tertentu terhadap korban? Ya, karena saya memiliki permasalahan ekonomi yang kemudian uang hasil curian serta barangnya digunakan. Baik, jaksa penuntut umum, apakah ada pertanyaan untuk terdakwa? Saudari mengakui mencuri, apakah saat itu saudari melihat adanya CCTV di warung? Saya sadar ada CCTV, makanya saya menutupi kepala saya dengan sarung. Adakah saat pencurian tersebut? Tidak ada, saya melakukan. Terima kasih, cukup Yang Mulia. Baik. Kepada penasihat hukum, apakah ada pertanyaan untuk terdakwa? Tidak ada, Yang Mulia. Baik, karena pemeriksaan terhadap terdakwa telah selesai, maka dengan ini majelis hakim menyatakan bahwa seluruh rangkaian sidang pembuktian telah selesai. Saudara jaksa penuntut umum, apakah saudara telah mempersiapkan surat tuntutan terhadap terdakwa Urai Renata untuk disampaikan pada sidang hari ini? Sudah, Yang Mulia, kami telah siap membacakan surat tuntutan. Baik, dipersilakan kepada jaksa penuntut umum untuk membacakan surat tuntutan. Surat tuntutan nomor registrasi perkara pidana umum 40 garing Pengadilan Semu Fakultas Hukum garing 05 garing 2025 penuntut umum pada Kejaksaan Negeri Pontianak dengan memperhatikan hasil pemeriksaan sidang dalam perkara atas nama para terdakwa. Nama lengkap Urai Renata, tempat lahir Ketapa, umur dan tanggal lahir 31 tahun dan 13 Oktober 1993, jenis kelamin perempuan, kebangsaan Indonesia, tempat tinggal Jalan Husin Hamzah, Kelurahan Kalima, agama Islam, pekerjaan belum atau tidak bekerja. Berdasarkan surat pelimpahan perkara acara pemeriksaan singkat terdakwa dihadapkan ke depan persidangan dengan dakwaan sebagai berikut. Dakwaan primer bahwa ia terdakwa Urai Renata pada hari Jumat tanggal 10 Januari 2025 dan Sabtu tanggal 11 Januari 2025 atau setidak-tidaknya dalam bulan Januari 2025 atau setidak-tidaknya masih dalam tahun 2025 bertempat di Jalan Parit Haji Sebuah, Gang Duku atau setidak-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Semu Fakultas Hukum, terdakwa telah mengambil barang berupa 2 botol minuman Sprite, 2 botol minuman teh pucuk, 2 botol minuman Manjor, 2 botol minuman Floridina, 2 botol minuman Purple Orange, 2 botol minuman soya, 2 botol minuman Pocari, 2 botol minuman Fanta, 2 botol minuman Golda, serta uang tunai sebesar 2 juta rupiah yang sama sekali atau sebagian termasuk kepunyaan orang lain, yaitu milik Jelita dan Nathan, dengan maksud akan memiliki barang tersebut dengan melawan hak, dengan maksud ke tempat kejahatan itu atau untuk mencapai barang
dan sepi dan tanpa pintu. Timbul niat terdakwa untuk melakukan pencurian pada hari Kamis 9 Januari 2025. Terdakwa telah menyiapkan sarung yang kemudian digunakan untuk menutupi bagian kepalanya agar tidak dikenali oleh CCTV. Pada hari Jumat 10 Januari 2025 sekitar pukul 2 subuh waktu Indonesia Barat, terdakwa masuk ke dalam warung dengan menutupi wajahnya menggunakan sarung lalu mengambil 2 botol minuman Sprite, 2 botol minuman teh pucuk, 2 botol minuman Maison, 2 botol minuman Floridina, 2 botol minuman Parto Orange, kemudian meninggalkan warung tersebut. Selanjutnya pada hari Sabtu 11 Januari 2025 sekitar pukul 1 subuh waktu Indonesia Barat, terdakwa kembali ke lokasi yang sama dengan membawa tas besar dan kembali masuk ke dalam warung. Terdakwa lalu mengambil 2 botol minuman soya, 2 botol minuman Pocari, 2 botol minuman Fanta, 2 botol minuman Golda serta uang tunai sebesar 2 juta rupiah lalu memasukkannya ke dalam tas dan pergi meninggalkan tempat kejadian. Kemudian terdakwa menjual hasil pencurian tersebut dengan harga 100.000 untuk digunakan keperluan sehari-hari. Akibat perbuatan terdakwa, Jelita dan Nathan mengalami kerugian kurang lebih sebesar 2.100.000 rupiah. Perbuatan terdakwa Hurairah dan Nathan sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 362 KUHP junto pasal 64 ayat 1 KUHP. Dakwaan subsidiar bahwa ia terdakwa Hurairah dan Nathan pada hari Jumat tanggal 10 Januari 2025 pukul 2 subuh dan hari Sabtu tanggal 11 Januari 2025 pukul 1 subuh atau tidak-tidaknya pada suatu waktu dalam bulan Januari 2025 atau tidak-tidaknya masih dalam tahun 2025 bertempat di Jalan Parit Haji Musim 2 yang menutup Pontianak Kota di satu toko atau tidak-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam wilayah hukum Pengadilan Negeri Pontianak. Terdakwa telah mengambil barang berupa beberapa barang jualan warung dan uang tunai senilai 2 juta rupiah, 18 botol minuman yang sama sekali atau sebagian termasuk punya orang lain yaitu milik suatu toko atas nama Nathan dan Jelita dengan maksud akan memiliki barang itu dengan melawan hak. Perbuatan mana yang dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut. Pada waktu dan tepat seperti di atas, tepatnya Jumat 10 Januari 2025 bermula ketika terdakwa sedang berjaga malam melihat sebuah warung milik Nathan dan Jelita yang tidak terdapat pintu dan sedang dalam keadaan sepi. Timbulnya terdakwa untuk mencari sasaran curian di mana Hurairah dan Nathan sudah menyiapkan sarung pada hari Kamis 9 Januari 2025. Kemudian Hurairah dan Nathan pelaku mencuri pencuriannya pada hari yang sama sekitar pukul 2:30 subuh waktu Indonesia Barat di warung Terapung milik Jelita dan Nathan dengan mengambil barang berupa 2 botol minuman Sprite, 2 botol minuman teh pucuk, 2 botol minuman Maison, 2 botol minuman Florida, 2 botol minuman Parto Orange dan meninggalkan warung tersebut. Lalu pada hari Sabtu 11 Januari 2025 sekitar jam 1 subuh waktu Indonesia Barat di lokasi yang sama Hurairah dan Nathan pelaku dengan membawa tas besar juga mengambil barang dengan 2 botol minuman soya, 2 botol minuman Pocari, 2 botol minuman Fanta, 2 botol minuman Golda dan uang tunai sebesar 2 juta. Perbuatan terdakwa diketahui oleh saksi Nathan dan Jelita. Selanjutnya terdakwa berserta barang bukti berupa CCTV atau flash disk, 2 botol minuman Sprite, 2 botol minuman teh pucuk, 2 botol minuman Maison, 2 botol minuman Florida, 2 botol minuman Parto Orange, uang tunai sebesar 2 juta rupiah. Keterangan saksi-saksi. Saksi Jelita Sinambela dan Nathan di bawah sumpah di depan persidangan sumpah penerangan sebagai berikut. Bahwa benar telah terjadi tindak pidana pencurian pada hari Minggu tanggal 12 Januari 2025 sekira jam 9 malam waktu Indonesia Barat di Jalan Parit Haji Musim 2 Bambuku, Kelurahan Pengat, Kecamatan Pontianak Kota. Bahwa benar barang-barang milik korban yang dicuri oleh terdakwa berupa 2 botol minuman Sprite, 2 botol teh pucuk, 2 botol minuman Florida, 2 botol minuman Parto Orange, 2 botol minuman soya, 2 botol minuman Maison, 2 botol minuman Pocari, 2 botol minuman Fanta, 2 botol minuman Golda dan sejumlah uang tunai senilai 2 juta rupiah. Bahwa benar barang-barang tersebut diambil tanpa izin korban. Bahwa benar atas terjadinya insiden pencurian tersebut saksi mengalami kerugian sejumlah kurang lebih 2.100.000 rupiah. Saksi Ola Sapitri di bawah sumpah di depan persidangan menerangkan sebagai berikut. Bahwa benar bahwa saksi mengetahui kalau barang-barang milik saksi Jelita dan Nathan tersebut diambil oleh pelaku. Bahwa pada saat itu ketika saksi sedang bertugas sebagai security di sekitar gang buku ada korban Jelita dan Nathan datang menemui saksi dan bertanya kepada saksi apakah saksi melihat orang yang memakai sarung lewat yang dari saksi menyebutkan ada melihat orang yang lewat menggunakan sarung pada hari Kamis tanggal 9 Februari 2025 sekitar pukul 11 malam waktu Indonesia Barat. Saksi Kansa Azidia Safira di bawah sumpah di tempat persidangan menerangkan sebagai berikut. Bahwa benar saksi diperiksa dalam perkara ini sehubungan dengan saksi telah melakukan penangkapan terhadap terdakwa. Bahwa benar berdasarkan kemampuan terdakwa cara terdakwa mengambil barang-barang tersebut yaitu dengan cara pertama pada kajian pertama di saat terdakwa sedang berjaga malam. Terdakwa melihat barang yang akan dicuri terletak di warung tersebut karena tidak terdapat
Januari sekiranya 9 malam waktu Indonesia Barat di Jalan Parit Haji Musi 2, Gambung, Kelurahan Tengah, Kecamatan Pontianak Kota, bahwa benar barang yang diambil terdakwa berupa 2 buah botol minuman Sprite, 2 buah botol teh pucuk, 2 buah botol minuman Florida, 2 buah botol minuman Purple Orange, 2 buah botol minuman soya, 2 buah botol minuman Manzur, 2 buah botol minuman Pocari, 2 buah botol minuman Fanta, 2 buah botol minuman Golda dan sejumlah uang tunai senilai 2 juta rupiah. Bahwa benar terdakwa mengambil barang-barang milik korban tersebut tanpa seizin pemilik barang. Bahwa benar terdakwa mengambil barang tersebut menggunakan sarung untuk menutupi kepala dan wajah agar tidak terlihat CCTV serta menyiapkan tas besar untuk membawa barang-barang hasil curian saat melakukan pencurian. Bahwa benar terdakwa melakukan pencurian tersebut atas inisiatif sendiri tanpa ada paksaan dari pihak lain. Ketiga, surat yang dijadikan sebagai alat bukti surat dalam perkara ini adalah BAP atau berita acara pemeriksaan yang dibuat oleh penyidik Polresta Pontianak atas perbuatan sumpah jabatan dengan nama polisi LP-36-K-I-2025 tanggal 12 Februari 2025. Barang bukti dalam perkara berupa pertama 2 botol minuman Sprite, 2 botol minuman teh pucuk, 2 buah botol minuman Manzur, 2 botol minuman Florida. Barang bukti dalam perkara berupa 2 botol minuman soya, 2 botol minuman Pocari, 2 botol minuman Fanta, 2 botol minuman Golda, uang tunai sebesar 2 juta rupiah, 1 rekaman CCTV flash disk. Barang bukti tersebut di atas telah disita secara sah menurut hukum. Oleh karena itu dapat digunakan untuk memperkuat pembuktian. Ketua Majelis Hakim telah memperlihatkan barang bukti tersebut kepada terdakwa dan saksi-saksi oleh yang bersangkutan telah membenarkannya. Lalu selanjutnya ada pembuktian. Berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dalam pemeriksaan persidangan, maka selanjutnya sampailah kami pada pembuktian mengenai unsur-unsur tindak pidana yang didakwakan kepada terdakwa Uray dari Renata, yaitu dakwaan melanggar pasal ayat 362 KUHP Jo, pasal 64 ayat 1 KUHP dengan unsur-unsur sebagai berikut. Yang pertama, menurut barang siapa, menimbang bahwa yang dimaksud dengan unsur barang siapa adalah menunjuk pada orang, perseorangan atau manusia selaku subjek hukum alamiah yang telah didakwa oleh penuntut umum atas perbuatan yang didakwakan kepadanya. Menimbang bahwa di persidangan penuntut umum telah mengajukan orang yang bernama terdakwa Uray Renata selaku terdakwa dalam perkara Akuo lengkap dengan identitas yang melengkap pada dirinya sebagaimana tersebut di atas yang dibenarkan oleh terdakwa serta bersesuaian dengan keterangan saksi-saksi. Menimbang bahwa dengan demikian majelis hakim berpendapat terhadap unsur barang siapa telah terpenuhi. Kedua, unsur mengambil suatu barang yang sebagian atau seluruhnya milik orang lain dengan maksud akan memiliki barang itu dengan melawan hak. Menimbang bahwa menurut jurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia nomor 69 menuntut supaya majelis hakim Pengadilan Negeri Pontianak yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan yang pertama, menyatakan terdakwa Uray Reri Renata bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana diatur dalam pasal 362 KUHP Jo, pasal 64 ayat 1 KUHP dalam dakwaan kami. Yang kedua, menjatuhkan pidana terhadap terdakwa Uray Reri Renata dengan pidana penjara selama 3 tahun dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan dan dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan. Yang ketiga, menyatakan bahwa barang bukti berupa 2 botol minum Sprite, 2 botol minuman teh pucuk, 2 botol minuman Maison, 2 botol minuman Florida, 2 botol minuman Purple Orange, 2 botol minuman soya, 2 botol minuman Pocari, 2 botol minuman Fanta, 2 botol minuman Golda, uang tunai sebesar 2 juta, dan 1 rekaman CCTV dalam bentuk flash disk. Yang keempat, menetapkan agar terdakwa supaya membayar biaya perkara sebesar Rp5.000. Demikianlah tuntutan pidana yang kami bacakan dan serahkan kepada majelis hakim dalam sidang pidana pada hari ini, 23 April 2025. Tim Jaksa Penuntut Umum Fakultas Hukum Peradilan Semu Pidana. Terima kasih. Terima kasih kepada Jaksa Penuntut Umum. Mohon diserahkan naskah asli surat tuntutan kepada majelis hakim. Salinannya akan diberikan kepada penasihat hukum. Saudari terdakwa dan penasihat hukum, setelah mendengar pembacaan surat tuntutan dari Jaksa Penuntut Umum, apakah saudara akan mengajukan pembelaan? Ya, kami mengajukan pembelaan. Baik, dipersilakan penasihat hukum untuk langsung menyampaikan pledoinya. Sebelum itu izinkan terdakwa terlebih dahulu yang beliau menyampaikan pledoinya. Apakah dari terdakwa ada pembelaan? Ada yang mulia. Silakan. Baik, terima kasih. Yang mulia Majelis Hakim Peradilan Semu Fakultas Hukum Universitas
umum, tim penasihat hukum, dan hadirin yang saya hormati. Puji Tuhan atas kehadiran Tuhan Yang Maha Esa, sehingga pada saat ini saya masih diberi kesempatan untuk mengikuti jalannya persidangan ini dalam keadaan sehat walafiat. Perkenankan saya ucapkan terima kasih kepada majelis hakim yang telah memberikan kesempatan untuk menyampaikan pembelaan pribadi saya selaku terdakwa dalam perkara yang telah disidangkan dalam peradilan semu Fakultas Hukum Universitas Tanjung Pura ini. Pertama-tama, dengan penuh kerendahan hati saya, Uraya Renata ingin menyampaikan permohonan maaf yang sebesar-besarnya atas tindakan yang telah saya lakukan. Saya tidak menyangkal bahwa saya telah melakukan perbuatan tersebut. Namun saya ingin menjelaskan bahwa tindakan saya bukanlah didasari oleh niat jahat ataupun keserakahan semata, melainkan oleh keterpaksaan dan keadaan hidup dan ekonomi yang sulit. Saya adalah seorang yang berasal dari keluarga yang kurang mampu, kebutuhan hidup yang mendesak, terutama untuk makan sehari-hari, menjadi tekanan berat yang sulit saya hadapi. Tidak ada pekerjaan tetap dan berbagai upaya untuk mencari nafkah yang halal telah saya lakukan. Namun, keadaan tidak selalu berpihak pada saya. Dalam keputusan, saya melakukan perbuatan yang sekarang saya sesali dengan segenap hati. Saya menyadari bahwa perbuatan mencuri adalah tindakan yang melawan hukum dan merugikan orang lain. Saya menyesali perbuatan ini dan tidak memiliki niat untuk menyakiti siapapun. Saya hanya ingin bertahan dalam kerasnya kehidupan ini. Andai saja saya memiliki pilihan lain, tentu saya tidak memilih jalan yang salah ini. Yang mulia, saya tidak meminta pembenaran atas perbuatan saya, tetapi saya memohon keadilan yang mempertimbangkan aspek kemanusiaan. Saya adalah manusia yang hilang dan terbawa oleh keadaan yang sulit. Saya berharap yang mulia dapat fakta yang terungkap di persidangan. Pertama, keterangan saksi. Saksi Jelita Sinambela dan Nathan dibawa sumpah di depan persidangan sumpah sarankan sebagai berikut. Poin pertama, bahwa benar telah terjadi tindak pidana pencurian pada hari Minggu tanggal 12 Januari 2025 sekitar jam 9 malam di Jalan Haji Musim 2 Gang Dukuh, Kelurahan Tengah, Kecamatan Pontianak Kota. Bahwa benar barang-barang milik
saksi nota pembelaan kepada majelis hakim. Baik, kepada jaksa penuntut umum, apakah saudara akan mengajukan tanggapan atau replik terhadap pembelaan ini? Ya, mohon waktu untuk menyiapkan replik tertulis. Selanjutnya, sidang selanjutnya dijadwalkan pada hari Selasa 29 April 2025 pukul 9 WIB. Sidang akan ditunda dan dilanjutkan lagi pada hari Selasa tanggal 29 April 2025 dengan agenda pembacaan replik dari jaksa penuntut umum. Pada jaksa penuntut umum diperintahkan untuk mengembalikan terdakwa ke rumah tahanan 2A Pontianak. Yang mulia, kepada petugas silakan bawa kembali terdakwa ke rutan 2A Pontianak. Dengan ini, saya nyatakan sidang ditunda. Majelis hakim akan meninggalkan ruangan sidang. Hadirin dimohonkan untuk berdiri. Pengadilan Sumur Fakultas Hukum Universitas Tanjung yang memeriksa perkara pidana nomor 39 garing pidana biasa garing Fakultas Hukum garing 2025 garing Pengadilan Sumur Fakultas Hukum Universitas Tanjung atas nama terdakwa Aureli Renata dengan agenda pembacaan putusan oleh majelis hakim pada hari Senin tanggal 5 Mei 2025 dinyatakan dibuka dan terbuka untuk umum. Baiklah, sesuai hasil musyawarah hakim, maka sidang akan dilanjutkan dengan pembacaan amar putusan oleh majelis hakim. Untuk itu, diharapkan kepada jaksa penuntut umum, terdakwa, dan penasihat hukum terdakwa untuk memperhatikan dengan seksama. Putusan nomor 39 garing pidana biasa garing 2025 garing Pengadilan Sumur Fakultas Hukum Universitas Tanjung Pura. Demi keadilan berdasarkan ketuhanan Yang Maha Esa, Pengadilan Negeri Sumur Fakultas Hukum Universitas Tanjung Pura yang memeriksa dan mengadili perkara pidana pada pengadilan tingkat pertama dengan acara biasa telah menjadikan putusan sebagai berikut dalam perkara terdakwa: nama lengkap Aureli Renata, tempat lahir Ketapang, umur 31 tahun, tanggal lahir 13 Oktober 1963, jenis kelamin perempuan, kebangsaan Indonesia, tempat tinggal Jalan Husein Hamzah, Kelurahan Palima, Kecamatan Pontianak Barat, agama Islam, pekerjaan belum atau tidak bekerja, pendidikan sekolah menengah pertama. Terdakwa didampingi oleh penasihat hukumnya berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 18 Februari 2025 pada kantor hukum Reskal Antoni dan Lau yang telah didaftarkan di Kepanitiaan Pengadilan Negeri Pontianak nomor 39 garing 2025 garing SK tanggal 20 Februari 2025. Terdakwa Aureli Renata ditangkap pada tanggal 17 Februari 2025 berdasarkan surat perintah penangkapan Nopol SP.KAP garing 39 garing 2 garing 2025 garing SK tanggal 10 Februari 2025. Terdakwa ditahan berdasarkan ketentuan pasal 20 UU No. 8 tahun 1981 tentang hukum acara pidana dalam tahanan rumah Pontianak oleh penyidik sejak tanggal 17 Februari 2025 sampai dengan 5 Maret 2025. Perpanjangan oleh penyidik sejak tanggal 6 Maret 2025 sampai dengan 14 April 2025. Penuntut umum sejak tanggal 14 April 2025 sampai dengan 3 Mei 2025. Pengadilan negeri tersebut setelah membaca berkas perkara 1. Surat penetapan Tindak Pengadilan Negeri Pontianak nomor 04 garing E garing P.Pidana garing 2025 garing Pengadilan Sumur Fakultas Hukum Universitas Tanjung Pura tanggal 24 April 2025 tentang penunjukan majelis hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini. 2. Surat terlimpahan perkara acara pemeriksaan biasa nomor P
814-0.6.0/MP.1-12/2025. 3. Surat penetapan Majelis Hakim nomor 25/P-Pidana-Pengadilan Semu Fakultas Hukum Universitas Tanjung Pura tanggal 28 April 2025 tentang penetapan hari sidang. Setelah mendengar dakwaan penuntut umum, setelah mendengar keterangan saksi-saksi, keterangan ahli, dan keterangan terdakwa, serta memperhatikan barang bukti dalam persidangan, setelah mendengar tuntutan penuntut umum yang dibacakan di persidangan tanggal 20 April 2025 yang pada pokoknya menuntut, maka dengan ini dianggap dibacakan. Setelah mendengar pembelaan kesuntan penuntut umum oleh penasihat hukum terdakwa di persidangan tanggal 20 April 2025 yang pada pokoknya memohon dianggap dibacakan. Menimbang bahwa terdakwa dakwaan penuntut umum tersebut terdakwa menyatakan telah mengerti isi dakwaan. Menimbang bahwa terdakwa terhadap dakwaan penuntut umum tersebut penasihat hukum terdakwa telah mengajukan eksepsi secara tulis tanggal 22 April 2025 sebagaimana tertuang dalam berita acara persidangan yang merupakan satu kesatuan dalam putusan. Menimbang bahwa atas eksepsi penasihat hukum terdakwa tersebut penuntut umum menyampaikan replik. Menimbang bahwa atas eksepsi yang diajukan oleh penasihat hukum terdakwa, maka majelis hakim berpendapat bahwa keberatan atau eksepsi yang diajukan oleh penasihat hukum terdakwa perlu dipertimbangkan dan diputuskan melalui putusan sela yang pada pokoknya adalah eksepsi sebagaimana telah dicatat dalam berita acara sidang. Menimbang bahwa untuk membuktikan dakwaannya, penuntut umum mengajukan saksi-saksi yang telah didengar keterangannya di bawah sumpah di depan persidangan Pengadilan Semu Fakultas Hukum Universitas Tanjung Pura. Masing-masing memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut dianggap dibacakan. Menimbang bahwa di persidangan penuntut umum telah mengajukan pula barang bukti berupa 2 buah botol minuman Sprite, 2 buah botol teh pucuk, 2 buah botol minuman Florida, 2 buah botol minuman Putih Orange, 2 buah botol minuman soya, 2 buah botol minuman Maison, 2 buah botol minuman Pocari, 2 buah botol minuman Fanta, 2 buah botol minuman Golda, uang tunai senilai 2 juta rupiah dan 1 rekaman CCTV. Menimbang bahwa dari keterangan masing-masing saksi yang telah disumpah dan keterangan terdakwa di depan persidangan diumumkan dengan semua alat bukti atau surat-surat barang bukti, petunjuk, tinjau dan segi hubungan antara satu dengan lainnya serta adanya kesamaan dan kesesuaian alat bukti, maka majelis hakim memperoleh fakta-fakta dalam perkara ini sebagai berikut dianggap dibacakan. Menimbang bahwa selanjutnya majelis akan mempertimbangkan dakwaan penuntut umum dengan mengumpulkan fakta-fakta hukum dan unsur-unsur pasal yang didakwakan terhadap terdakwa serta dinyatakan terbukti secara sah dan meyakinkan. Menimbang bahwa terdakwa Ulay Renata didakwa dengan pasal 364 KUHP pasal 64 ayat 1 KUHP tentang pencurian yang dilakukan secara berlanjut. Menimbang bahwa tindak pidana yang didakwakan tersebut adalah mengambil barang milik orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum yang dalam hal ini dilakukan secara berulang dalam waktu dan tempat yang berdekatan. Menimbang bahwa sekarang majelis akan menguji apakah perbuatan terdakwa dengan fakta-fakta yang terungkap dalam persidangan memenuhi unsur-unsur dalam pasal yang didakwakan kepadanya. Menimbang bahwa selanjutnya akan dipertimbangkan dakwaan pasal 364 KUHP pasal 64 ayat 1 KUHP dengan unsur-unsur pidana sebagai berikut: 1. Barang siapa, 2. Dengan sengaja, 3. Mengambil barang yang sebagian atau seluruhnya milik orang lain, 4. Dengan maksud untuk memiliki barang tersebut secara melawan hukum. Menimbang bahwa dengan terpenuhinya seluruh unsur tersebut, majelis hakim berpendapat bahwa terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana diatur dalam pasal 364 KUHP pasal 64 ayat 1 KUHP. Mengadili: 1. Menyatakan bahwa terdakwa Ulay Renata terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana pencurian yang dilakukan secara berlanjut sebagaimana diatur dalam pasal 364 KUHP pasal 64 ayat 1 KUHP. 2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa Ulay Renata dengan pidana penjara selama 1 tahun 10 hari dikurangi dengan masa penahanan yang telah dijalani serta dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan. Ketiga, menetapkan barang bukti berupa 2 buah botol minuman Sprite, 2 buah botol minuman teh pucuk, 2 botol minuman Maison, 2 botol minuman Florida, 2 botol minuman Putih Orange, 2 botol minuman soya, 2 buah botol minuman Pocari, 2 botol minuman Fanta, 2 botol minuman Golda, uang tunai sebesar 2 juta rupiah dikembalikan kepada korban Jelita Sinamela Danata Pabigau. 4. Membebankan biaya perkara kepada terdakwa sejumlah Rp5.000. Demikianlah diputuskan dalam permusyawaratan majelis hakim pada hari Jumat tanggal 2 Mei 2025 oleh kami, Dr. Muhammad Aaron Fadila SHMH sebagai hakim ketua majelis, Dr. Nisrina Mutiara Khairunisa SHMH dan Dr. Pasha Gila Girlang Putri SHMH masing-masing sebagai hakim anggota.
dan diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari Senin tanggal 5 Mei 2025 oleh Hakim Ketua Majelis tersebut didampingi oleh hakim-hakim anggota dengan dibantu oleh sebagai panitera pengganti pada Pengadilan Negeri Semu Fakultas Hukum Universitas Tanjung Pura dan dengan dihadiri jaksa penuntut umum serta terdakwa didampingi oleh penasihat hukumnya. Tertanda panitera dan panitera pengganti Hakim Ketua Majelis, Hakim Anggota 1, Hakim Anggota 2. Demikian agenda pembacaan putusan oleh hakim sudah selesai. Diperintahkan kepada petugas untuk membawa kembali terdakwa ke rutan 2A Pontianak. Sidang agenda pembacaan putusan kali ini dinyatakan selesai.